langsung kelihatan apa asetnya berapa apa saja dan seterusnya. Nah, ketika diketahui asetnya seperti itu, diketahui harta-harta yang bisa dizakati apa. Ya, ternyata uang dia tersimpan sekian miliar di sini, kemudian ternyata dia punya perdagangan dalam kondisi seperti ini. Nah, pemerintah tahu, zakatnya ambil. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita akan masuk dalam bab zakat setelah masuk dalam bab salat. Terakhir kita bahas tentang salat jenazah dan beberapa hak yang ringkas tentang ahkam yang berkaitan dengan jenazah, hak-hak mayit. Dan kita masuk hari ini ke bab zakat dan beliau membawakan hadis tentang bagian dari hal yang didakwahkan dalam Islam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-haditsu tsalits wal 'ishrun. Hadis ke 23. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Mu'adzan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Mu'adz radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, hadis Mu'adz, ya, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Mu'adz berkata bahwa aku diutus Rasulullah SAW ke Yaman. Yaman pada saat itu adalah masih dalam kerajaan Kristen, ya, Nasrani. Dan Rasulullah SAW baru selesai futuh Mekah. Dan perjalanan antara Yaman dengan Saudi itu berada dalam perjalanan yang lumayan pernah keras sampai turun Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu tentang Yaman dan Mekah, ya. Nah, di sini ketika Rasulullah SAW menguasai Mekah dan Madinah, maka Nabi SAW mengutus orang berdakwah dan menyebarkan ilmu. Dan ini ikhwah, berkaitan dengan hal ini penting sekali, bahwa ilmu itu disebarkan dengan utusan. Kemudian di sini ada pelajaran penting bahwa Abdullah bin Abbas, ya, beliau meriwayatkan dari Mu'adz, sama-sama sahabat.
Nah, dan ilmu itu memang dengan riwayat seperti itu. Dan alhamdulillah di dalam Islam ini ya, kita diajari untuk memahami sumber dalil Islam ini. Karena ini penting ya. Pertama, di dalam Islam itu Al-Quran tertulis terpisah. Ya, di mana lafaz, maknanya, hurufnya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditalqinkan. Mana Allah berbicara kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah hadis-hadis Nabi. Dipisahkan, walaupun sama-sama wahyu, tapi hadis itu dipisahkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ini Al-Quran, apa yang disampaikannya itu adalah dari sunnah, itu tidak ditulis bersamaan. Bahkan Nabi SAW melarang menulis hadis sebelum Al-Quran apa? Tertulis. Ya. Maka para sahabat dan para tabi'in setelahnya paham hadis dibukukan setelah kondisi Al-Quran betul-betul sudah sempurna. Maka terjadilah periwayatan hadis yang panjang ceritanya sebagai ilmu yang khusus. Dan itu adalah sebagai pembuktian firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini perlu belajar tentang hal ini. Kaidah ulama sepakat tentang ini. Al-Quran dan hadis Nabi. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa untuk mengenal agama ini Allah jagain. Al-Quran jaga, Allah jaga hadis-hadis Nabi dengan periwayatan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjaga kesepakatan para ulama yang dahulu sepakat, dan Allah menjaga pemahaman para ulama sehingga muncul pendapat-pendapat, sehingga muncul mazhab ulama. Fana'rifu kaifa istanbatal ulama al-adillah. Dengan kita mengetahui bagaimana tulisan ulama yang ijma, yang berupa aqwal atau mazhab, di situ itu kita dikenalkan bagaimana para ulama mengambil ilmu istinbat, yaitu mengambil penghukuman dalam ayat ataupun hadis, dan sikap mereka terhadap ijma ulama sebelumnya. Kita paham, oh begitu beragama. Itu tentang riwayat. Ini penting. Nah, setelah itu baru kita tahu mana yang merupakan ilmu, mana yang merupakan taqawul. Taqawul itu omong-omong. Jadi pendapat. Hemat kami itu akan terpisahkan. Ya, sehingga seorang itu akan, setiap generasi akan bisa melihat dan belajar untuk memisahkan mana yang disebut dengan sumber ilmu dan mana pendapat. Orang bisa memisahkan itu. Sumber ilmu kemudian menghasilkan ilmu, pendapat itu bagian dari ilmu, kemudian dia mengambil kesimpulan dalam satu sisi. Yang kesimpulan ini belum tentu sama dengan kesimpulan yang lainnya, disebut dengan ijtihad. Ya, kalau umpamanya kesimpulan ilmu bukan sumbernya ijtihad, berarti mardud, mesti tertolak. Dan para ulama menyebutkan posisinya adalah belajarlah untuk benar, maka kita akan mendapati apa? Kebenaran. Ya, seperti itu. Belajar untuk benar itu maksudnya tadi cara belajar agama, kita duduk dan kita diajarkan, dan mesti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus orang-orang, ya, mengutus orang-orang yang memang mengajarkan ilmunya seperti itu. Ya, seperti ini. Dan saya mendapati hal yang unik di negeri yang tercinta ini tentang cerita tentang agama gitu ya. Dari satu sisi kadang-kadang orang mengatakan kunwalah beda pendapat loh. Kunwalah beda pendapat mengalir gitu ya. Gitu, seperti itu kan. Tapi ketika menjelaskan tentang sebuah hukum, itu kadang-kadang dihadapi dengan
emosi gitu kan, seperti dan apa mencela, mencaci dan seterusnya. Jadi salah satu burhan ya yang kita dapatkan, betapa jauhnya antara ungkapan pertama dengan hasil yang kedua. Ya, terlebih berhadapan dengan ilmu, terlebih dalam hadapan hukum yang ternyata hukum tersebut tidak mendukung sebagian apa yang dikerjakan oleh mereka. Itu lucu sebenarnya dalam bab apa? Dalam bab ini di negeri kita ini. Padahal kalau mamanya bercerita tentang negeri kita ini, subhanallah, kita saja melihat yang mungkar, sudah tahu mungkar, kita hanya menyebutkan itu hukumnya munkar. Kita kan nggak bisa mengganggu karena difasilitasi, ya kan? Kalau ditanya tentang hukum A, hukum B, hukum C dan seterusnya ditanya, kita dijelaskan hukumnya. Terus ketika sudah jelaskan hukumnya, apakah kita bisa menjadikan bahwa orang ini nggak boleh ini nggak boleh akan dibubarkan begitu? Nggak bisa. Tapi ketika menjelaskan hukumnya, bebas saja. Seperti itu. Tapi ketika menyebutkan apa hal seperti itu, justru kita malah dikata-katain. Ya kan seperti itu. Padahal kita hanya menjelaskan hukum. Dan orang-orang yang jelas-jelas mungkar gak diapa-apain. Kan sangat unik biasanya. Nah, Rasulullah SAW mengajari kepada kita salah satunya apa? Bentuk bagian dari dakwah itu adalah mengutus ahlul ilmi. Dan Nabi SAW mengutus ahlul ilmi ini menjelaskan tentang batilnya manhaj orang yang mengingkari hadis ahad. Jadi ada orang itu menyebutkan hadis ahad itu adalah tidak bisa dipakai dalil atau riwayatul wahid, periwayatan satu orang. Maka di dalam bab ini kita harus mengetahui bahwa yang namanya periwayatan satu orang itu dikembalikan kepada orang tersebut, dikenal di tengah-tengah manusia. Kalau dikenal di tengah-tengah manusia adalah orangnya adil, ya, kemudian dia memang orangnya tidak pernah berdusta atau pernah diketahui ada kedustaannya, kemudian dia orangnya kuat hafalannya, ya, seperti itu, kemudian orang itu adalah tidak pernah menyelisihi dalam riwayat satupun dalam periwayatan, maka orang ini adalah makbul walaupun sendiri. Seperti itu. Kenapa? Karena prasangka yang kuatnya, dia tidak berbicara kecuali apa yang dia dapatkan. Seperti itu. Ya. Kalau dia sendirian yang meriwayatkan dan orang lain tidak meriwayatkan, itu kondisinya ketika seorang mendapatkan ilmu, maka dilihat gurunya. Ya. Kalau dia gurunya punya murid 10 tapi yang satu meriwayatkan, yang 9 tidak meriwayatkan, nah kan seperti itu kan gurunya kan begitu, tidak meriwayatkan, maka ini dua kemungkinan. Ima kondisi yang 10 ini sama sekali tidak mendapati riwayat itu, atau mereka yang 10 ini memang tidak ada riwayat, cuma yang satu ini nyeleneh. Nah, maka kalau kondisi seperti ini, tapi kalau orang yang satu ini meriwayatkannya, dia menjelaskan, mendapatkan ilmunya seperti itu, dan mendapatkan ijazahnya dari itu, maka hukum asalnya apa? Ketika tidak menyelisihi yang 9. Tidak menyelisihi ya. Maksudnya ada 10 murid, yang satu meriwayatkan, yang 9 enggak. Tapi riwayat ini tidak menyelisihi siapapun, karena hanya riwayat. Maka hukum asalnya makbul, diterima. Karena orang menyampaikan ilmu bisa jadi saat murid-muridnya yang lain tidak ada, dia datang sendirian. Begitu. Dan dia ternyata mendapati satu riwayat di situ. Tapi kalau momennya dari yang 10 ini ternyata terindikasi bahwa mereka majelisnya sama dan seterusnya ini, maka ini adalah muttaham, tertuduh. Bisa jadi walaupun sikon, bisa jadi riwayatnya tertolak. Begitu. Kalau menyelisihi yang 9, jelas itu adalah disebut syadz. Walaupun dia adalah ini, tapi tertolak. Ya, kalau dia terpercaya. Nah, kalau sudah betul-betul secara keabsahannya riwayatnya adalah benar, maka antum perhatikan ya.
orang menggeluti hadis itu gak bisa terbayangkan semudah yang kita ini, sesimpel yang ini. Kita harus tahu ini gurunya, muridnya berapa, temannya berapa, ini meriwayatkan dari jalur seperti apa. Dan itu semuanya diteliti, muridnya ini, dan itu mutakhasis memang, dikhususkan. Nah, ketika riwayat ini. Nah, ini salah satunya ini. Ya. Mu'adz diutus oleh Rasulullah SAW sendirian. Ini menjelaskan apa? Bahwa ilmu itu bisa dipegang oleh ketika riwayatnya benar. Seperti itu kondisinya. Kalau riwayatnya apa? Mardud sendirian, maka Nabi SAW mungkin mengutus, kalau dibatasi di syaratnya harus 3, harus 5, harus pasti memberangkatkan 5 orang. Paham ya? Tapi ketika orang itu tahu, umpamanya Mu'adz adalah yang paling tahu tentang halal haram umpamanya, maka diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjelaskan halal haram. Ada yang tahu tentang faraid, Nabi SAW mengutus khusus untuk faraid. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi mengajari keistimewaan orang yang paling menguasai tentang fikih halal haram. Yang satu faraid dan seterusnya. Tapi bukan berarti yang tahu faraid itu tidak tahu halal haram, bukan. Tapi mutakhasisnya, keahliannya gitu. Dan dengan itu para ulama menjelaskan ilmu itu ada disiplinnya setelah. Ini dalam hadis Mu'adz. Sedikit faedah ini perlu ditambahkan karena kita biar paham yang namanya apa? Belajar tuh harus runut. Harus runut dari dasar-dasarnya semuanya. Paham ya? Dengan ini kita tahu ini ada ahli di bidang ini. Nah, ketika umpamanya di bidang yang lain menyebutkan berarti dia memang tahu. Tapi yang paling mutakhassis mengkhususkan diri mutamayyiz dan bab yang lain. Itu dikenal dengan hari ini dengan disiplin ilmu. Ya. Disiplin ilmu. Jadi dalam bab fikih juga kadang-kadang satu orang itu ahli di bab sholat saja. Kadang-kadang orang yang disebut dengan mujtahid muqayyad itu dalam bab sholat dia mahir, tahu semua seluk-beluknya. Bab zakat dia hanya tahu secara globalnya saja atau tahu satu madhab saja. Dalam bab yang lainnya, dalam bab yang lain ternyata apa? Dalam bab jihad dia menguasai dan seterusnya. Maka di dalam bab jihad, dalam bab sholat yang tadi, maka ijtihadnya diakui. Ya, itu disebut muqayyad. Ada yang sifatnya mujtahidnya mutlak, itu dalam semua bab dia ahli. Jadi dalam bab apa saja dia ahli. Nah, begitu. Itu penjelasan para ulama. Maka kita belajar tentang hal tersebut. Ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, innaka tuqaddimu qauman. Dan riwayat lain, innaka ta'ti qauman. Sesungguhnya engkau akan menghadapi satu kaum min ahlil kitab. Dari ahlul kitab. Ini menjelaskan bahwa yang namanya mau menyampaikan ilmu itu harus tahu keadaan mad'unya. Keadaan mad'u itu kan ada minimal kita pahami 3 kelompok. Pertama, yang sudah punya dasar pemikiran. Ya. Seperti umpamanya mengajari orang yang pernah sekolah dan seterusnya, itu berbeda. Ya, di bidangnya umpamanya. Ada orang sudah punya dasar pemahaman dan seterusnya. Yang kedua adalah orang sama sekali tidak punya dasar pemikiran ini tentang hal ini. Ya. Kemudian yang ketiga harus kita pahami adalah apa? Orang yang banyak syubhatnya dalam masalah itu. Kalau yang pertama punya dasar pemikiran sudah punya dasar ilmunya, mengajarinya kan beda. Yang dua adalah sama sekali tidak. Yang tiga syubhat, terbalik. Punya pernah belajar tapi terbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bisa jadi kan? Karena banyak syubhat. Seperti itu. Maka cara menghadapinya berbeda. Ketika orang-orang ini menerima dakwahnya, maka cara menghadapinya berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian yang kedua wal mau'izatil hasanah. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan.
begitu. Serulah ya manusia dengan apa? Hikmah. Yang hikmah ini adalah ketika orang itu adalah sudah punya dasar atau belum punya dasar. Maka tapi menerima total. Maka ini harus sampaikan dengan hikmah. Kalau disampaikan dengan hikmah itu mudah sampaikan karena orang lurus kan begitu. Poin-poinnya betul-betul itu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Al-mau'izatul hasanah. Ini bagi orang-orang yang tahu ilmunya tapi ngamalinnya Pak lenggak-lenggok, kadang iya kadang enggak. Itu dinasehati. Teman-teman kita umpamanya sudah agak putur dan seterusnya, ya itu diberikan mau'izah hasanah. Geus apal ngaji teh perlu gitu dan seterusnya terus malas ya, nasehati semampu kita. Itu mau. Kemudian yang ketiga, kalau orang itu punya syubhat, orang kafir, orang musyrik, ya, orang murtad, ahlul bid'ah, itu kan mereka dengan syubhat, bukan dengan syahwat. Mereka sampai ke situ adalah karena ada keimanan itu kebenaran yang menurut mereka, kan syubhat. Maka sampaikan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kita sampaikan kepada mereka dengan apa? Jidal yang terbaik. Jidal yang terbaik itu bukan ngotot, hanya menyampaikan ini argumentasinya, ini pendalilannya, ini arahnya. Seperti itu aja. Karena dalam Islam itu lurus, tidak apa asal orang menang, enggak. Wajadilhum billati hiya ahsan itu mendebatnya dengan thariqah yang terbaik. Jadi kalau umpamanya kita mengenalkan inilah Islam, ini dalilnya, ini hadisnya, ini Al-Qur'annya, ini ijma ulamanya, ini perkataan ulamanya, dan seperti itu. Kemudian muncul ini teorinya. Dan itu tidak, kalau umpamanya orang udah ada Al-Qur'annya, ayat hadisnya, ijma'nya, atau umpamanya perkataan dari para ulama yang memang muktabar di situ, antum rek maksakeun, teu kudu nuturkeun ieu disebut bener mah jiga ieu jalanna. Maka jidal billati hiya ahsan, bukan jidal apa? Merebut paisan kosong atau umpamanya jidal debat kusir. Itu bukan ya. Yang jidal billati hiya ahsan itu adalah menyampaikan argumentasi dan menjelaskan kebatilan mereka dari sisi-sisi itu. Apakah mesti kalah atau mesti menang? Menang dan kalah itu tergantung persepsi. Kalau menang kalah, orang tuh bisa ngomong dianggap kalah kan gitu kan. Enggak seperti itu. Kalah dan benar itu adalah jelasnya argumentasi. Karena al-haq itu jelas. Yang kita iman itu jelas. Apa yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Nabi, yang para ulama berbicara di situ. Itu kebenaran. Kalau umpamanya yang antum yakini benar harus menjadi menang, itu bukan apa? Bukan argumentasi yang benar. Itu yang namanya ngotot. Jadi lamun menang, menang kudu pakai otot gitu kan. Kerang-kerang patarik-tarik beheung gitu. Enggak. Jadi billati hiya ahsan nasalu aina daliluk, mana dalilmu? Ketika dia menyodorkan dalil, kita sampaikan kalam ulama tentang pendapat Anda begini, sudah selesai. Kudu menyebutkan kali ini maksudnya kesana enggak, ini kalam ulamanya begini. Itu namanya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kata Imam Ahmad, salah satu apa namanya pokok dalam sunnah ini tarkul jidal, meninggalkan mira wal jidal, yaitu apa? Debat kusir, sahanu menang sahanu ngelehkan. Itu karena itu takawul nantinya, bukan bercerita tentang argumentasi seperti itu. Ini diantaranya ya. Qala innaka tuqaddimu qauman, kamu akan mendatangi satu kaum min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Ahlul kitab di sini adalah orang-orang Nasrani. Yaitu sisa-sisa dari Abraha. Ya, karena yang menyerang dengan pasukan gajah adalah Abraha. Nah, sisa-sisa dari itu mereka berada dalam agama apa? Nasrani. Yaitu dalam kerajaan Habasyi. Kerajaan Habasah, Habasah. Kerajaan Habasah itu termasuk bagian dari yang dikuasai adalah wilayah Yaman, Jazirah Arab, dari Afrika ke Yaman. Jadi memang di zaman Nabi itu Jazirah Arab ke Afrika, ke beberapa tempat gitu kan, seperti itu. Makanya tersebarnya dari sana, kemudian ke Afrika, ke sini, kemudian ke Asia sini, kemudian ke Eropa. Dan sekarang sedang mengarah kemana? Ke Eropa ya.
Dan dengan dakwah mereka ya sampailah dakwah kepada kita di Indonesia. Padahal jauh, kan? Jepang kan belum tersentuh. Jepang, Korea, belum tersentuh kan? Seperti itu. Termasuk Cina, ya. Walaupun sudah sampai dakwah ke mereka, tapi tidak. Tapi alhamdulillah ke Indonesia apa? Nah, sampai. Dan itu nikmat dari Allah untuk kita. Banyak kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara ya, di situ. Itu tersebar termasuk masuk ke Nusantara, ke negeri kita. Kerajaan-kerajaan Islam seperti itu. Dan itu kenikmatan yang besar sehingga kita tahu Islam. Nah, namun kalau Allah tadi beri petunjuk atau orang termasuk lahir di Jepang kan, ya. Nah, seperti itu. Nasallallahu salam. Ahlul kitab ya. Apa kata Rasulullah SAW? Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Jadi wa anni Rasulullah. Maka ajaklah mereka untuk bersaksi la ilaha illallah dan aku Rasulullah. Yaitu Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi yang pertama apa? Diajak dakwahnya apa? La ilaha illallah. Kemudian mengakui Muhammad Rasulullah. Jadi isi dakwah itu. Tidak boleh lepas itu. Menjelaskan ini hak Allah. Semua selain Allah tidak punya hak. Nah, cukup dengan itu termasuk semua selain Allah. Berarti ini umpamanya mengatakan tentang manusia, para nabi dan semuanya diceritakan. Itu kan selain Allah. Nah, kalau orang mengatakan la ilaha illallah mengingkari semua hal tersebut berhak diibadahi. Kan gitu, diingkari. Dan itu kalimat. Allah Ta'ala mengatakan qul ta'alau, katakanlah kemarilah ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama. Apa isi kalimatnya? Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsanin dan beberapa hak disebutkan setelahnya. Di situ. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaati untuk mengatakan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Berarti apa? Mereka sudah berada di atas dasar yang benar. Dia menyembah hanya kepada Allah, yang dia ikuti hanya siapa? Rasulullah. Kalau dia menyembah hanya kepada Allah, berarti apa? Dia tahu bahwa hidupnya itu hanya untuk Allah. Tidak cari yang lain. Yang kedua adalah ketika menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti dia tidak beribadah kecuali dengan ajaran siapa? Nabi Muhammad. Maka apa kata Rasulullah? Fa inhum atau kalidali, kalau mereka taat kepadamu untuk bersaksi apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu syahadatain. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim khamsa salawatin bi kulli yaumin wa lail. Maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah, lihat, disebutkan di sini bahwa Allah, jadi bukan mu'al. Ya. Dan ini da'i ilallah itu menyebutkan Allah telah mewajibkan, Allah telah mengharamkan, Rasul telah menetapkan hukumnya. Itu ad-da'i ilallah. Bukan ngotot, ini kan saya. Paham ya? Ad-da'i ilallah, ini lihat di sini hadisnya. Nah, kalau umpamanya orang membaca hadis ini, lihat bagaimana Rasul mengajari innallaha aftaradu alaihim. Sesungguhnya ketika sudah mengikrarkan siapa Tuhannya Allah, yang disembah apa? Allah. Apa tujuan dia hidup ibadah kepada Allah? Kabarkanlah kepada mereka. Innallaha, kan orang tidak beriman. Hai antum iman ke Allah? Iman. Ketika iman, apa antum sapu-sapu tingkudung dilakukan kehendak Allah? Ah gitu. Oh itu ayah gitu kan? Maka diimani. Maka ketika dia beriman benar, maka semua yang datang dari Allah dia mudah. Itulah hidayah. Makanya tadi kalau orang yang tidak ada syubhatnya dalam hatinya, akan mudah ketika disebutkan, oh ini Allah yang merintahin. Oh ini apa? Rasul yang netepin syariatnya. Kan gitu kan? Mudah baginya. Tapi kalau momennya di situ mengatakan, iya saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Tapi untuk hal seperti ini, kan saya juga harus berpikir. Nah itu berarti apa? Hatinya ada sesuatu itu. Ya, hatinya ada sesuatu. Maka fa'alimhum annallaha
Ajari mereka bahwa Allah Ta'ala iftarada. Allah mewajibkan atas mereka khamsa salawatin. Jadi mereka mengerjakan sholat bukan rutinitas karena apa banyak orang melakukan, enggak. Rasul ngajarin langsung, Allah wajibkan. Sampaikan oleh engkau Mu'adz, perintah Allah sehari semalam 5 sholat. Ini dai Allah. Ini dai, ini penyeru. Yang disampaikannya perintah Allah, penjelasan dari Nabi, kemudian bagaimana para ulama bekerja. Karena tidak ada satu ayat, tidak ada satu hadis kecuali ulama menjelaskannya. Oleh karena itu ketika berbicara, oh ini hadisnya, kita tanya, ulama mana yang memahami hadis seperti apa yang kamu pahami? Kan gitu, kita harus tanya. Nah ini diantara. Khamsus salawat fi kulli yaumin wa lailah. Kemudian seterusnya, fa inhum ata'u kalidzalik. Kalau mereka mentaati itu. Ini maksudnya apa? Tertib dalam menyampaikannya. Dan ini dengan ini para ulama berdalil bahwa orang yang syahadatnya tidak benar itu tidak akan mampu sholat. Orang munafik kan nggak bisa sholat. Orang munafik walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak sanggup sholat. Ya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka menyebut tentang nama Allah kecuali sedikit saja. Munafik. Ya. Kemudian berikutnya apa? Orang bersyahadat kemudian tidak sholat, maka apa yang dikerjakan setelahnya dari amal soleh tidak diterima. Dengan ini sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat yang difardukan sehari semalam itu adalah kafir. Maka ketika mereka taat kepada sholat, ya taat kepada Allah dalam sholatnya, maka ajari setelahnya apa? Zakat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan ini, fa inhum ata'u kalidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqah. Allah mengajari apa? Ajari kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, ya, zakat yang dimaksud. Ya, karena sedekah itu apa namanya? Maknanya di sini adalah zakat. Karena sedekah itu lafaz umum, badlul mal. Sedekah maliyah itu yang badlul mal. Wujuban yusamma zakat, istihbaban sama sedekah. Ya, tapi sedekah itu mencakup semua, mengeluarkan hartanya. Bagaimana yang namanya zakat ini? Nabi mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim. Diambil dari orang kaya di tengah mereka. Secara harta. Ya, sedekah maliyah itu dilihat hartanya. Bukan dilihat hatinya. Ya. Sampaikan kamu muslim, kamu bersyahadat, kamu sholat, hartamu akan diambil. Ya. Seperti itu. Itu harus taat. Allah mewajibkan kalian untuk apa? Bersedekah. Di mana bagaimana sedekahnya? Mu'adz mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim. Diambil sedekah tersebut dari orang kayanya. Faturaddu ala fuqaraihim. Diberikan kepada orang fakir, bukan diberikan kepada diri sendiri. Zakat kumpulin, jangan sorangan. Ya. Dan orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang soleh itu kalian melihat harta zakat, mereka kadang-kadang nggak mau kalau tidak terlalu butuh. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, li'anna zakah ausahu annas, yaitu kotoran-kotoran harta manusia, ausahu amwalin nas. Jadi kotoran-kotoran harta manusia, bukan kotoran manusianya, kotoran-kotoran dari hartanya. Ya. Karena belum dikonsumsi. Seperti itu. Kotoran dari harta itu ausah itu diberikan. Antum arek nyokot gitu kan. Orang udah kabita, tong boro-boro duit gitu nya. Kadang-kadang terpeduli seperti itu. Terpeduli itu timan penting duit. Ya, orang soleh itu sangat melihat sekali di situ. Ya. Tu'khadhu min aghniyai faturaddu ala fuqaraihim. Berarti di sini ada harta, ya lihat di sini ya. Ada pemilik harta
ada penerima zakat. Ini pembahasan dalam zakat itu seperti itu. Pertama, hukum zakatnya. Kewajiban ditunaikan zakat. Dalam hadis disebutkan apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Atau dalam hadis sebelumnya disebutkan apa yang disebut dengan apa? Al-Islam, ya, rukun Islam di situ. Syahadat, salat, zakat. Yang disebutkan. Nah, bercerita tentang zakat ini, sedekah ini. Kemudian sedekah ini siapa pemiliknya? Ya. Kalau ada harta, jelas ada pemiliknya. Walaupun tasarruf terhadap harta itu lemah, maka hartanya tetap harus dikeluarkan atas aturan pemerintah yang mengatur zakat. Ya. Walaupun orangnya ini jumhur, pendapat jumhur. Karena sedekah itu tidak berkaitan dengan orang ini pemiliknya itu mampu tasarruf atau enggak. Enggak. Karena dilihat adalah hartanya dan jumlahnya. Maka fatukhadhu min aghniyaihim. Jadi kalau mamanya anak kecil, ternyata dia memiliki 7 perusahaan. Kan 7 tahun. Perusahaan anak ya 7. Si orang yang warisan. Nah gitu kan. Maka yang memegang tasarruf tersebut harus mengeluarkan harta zakat milik anak ini. Dan pemerintah pun harus mengecek. Dan itu semua terdata ya. Apalagi hari ini kita tahu pokoknya antum sekarang keuangannya berapa. Langsung kelihatan asetnya berapa, apa saja dan seterusnya. Nah, ketika diketahui asetnya seperti itu, diketahui harta-harta yang bisa dizakati apa. Ya, ternyata uang dia tersimpan sekian miliar di sini. Kemudian ternyata dia punya perdagangan dalam kondisi seperti ini. Nah, pemerintah tahu. Zakatnya ambil. Ya. Dan itu subhanallah mudah sekali sekarang terdetek semuanya. Karena kita wajib melaporkan kekayaan, bukan pejabat aja. Ya. Semua orang itu seperti itu. Ya. Fa inhum ata'uka lidzalik. Nah, kalau mereka sudah taat, nah di sini Rasul mengatakan wa iyyaka wa karaim amwalihim. Dan kamu hati-hati tentang harta mereka yang mereka muliakan. Nggak boleh dirampas sedikit pun. Karena dalam harta tersebut ada harta yang mereka istimewakan. Umpamanya mereka punya emas, ya, emas dengan batangan tertentu, itu adalah yang istimewa. Jangan sekali-kali kita ambil. Ya, seperti itu. Umpamanya dia punya kambing. Ada kambing yang memang dia khusus urus untuk apa? Kesenangan dia. Nggak boleh kita ambil. Ya, seperti itu. Makanya tidak boleh mengambil harta yang paling baik kecuali atas kehendak pemiliknya. Ya. Dan ketika disodorkan yang buruk tidak boleh pula diterima, tapi pertengahan semuanya. Seperti itu. Tidak boleh yang terbaik, tidak boleh yang terburuk. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ya di sini, karena kalau mengambil yang apa? Kita melihat di sini Nabi mengatakan seperti itu orang kaya. Kenapa tidak boleh mengambil yang lebih baik? Maka mendolimi pemilik. Kenapa tidak boleh mengambil yang lebih buruk? Karena mendolimi mustahik, kan menerima. Maka harus yang pertengahan. Kecuali kalau pemiliknya ridho. Seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Wattaqi da'watal mazlum. Jagalah doanya orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara doa dan Allah dalam hal tersebut adalah tidak ada penghalang, mesti dikabul. Nah, di sini yang kita bahas adalah ajarkan setelah sholat, setelah tahu sholat, syahadat dan benar. Ajarkan Allah yang memerintahkan. Jadi ketika disebutkan hartanya dirampas, kemudian dia dituntut sholat, siapa yang menetapkan ini? Allah. Mungkinkah dia menerima kalau dia bukan beriman kepada Allah? Oleh karena itu, tauhid asas syai'. Tauhid itu asas segala sesuatu. Lamun sadar, ayat lawan perintah Allah gitu. Lamun gespuguh itu jadi perintah Allah, apa mungkin dia akan menyia-nyiakan setelah dia mengatakan apa? La ilaha illallah, nggak mungkin. Salah satunya di sini adalah bab zakat. Dengan ini para ulama
menyebutkan bahwa zakat itu adalah yang difardukan dalam Islam, bahkan masuk dalam rukun Islam, ya. Dan di situ harus kita, kalau kita yang berzakat harus mengeluarkan apa? Zakat tergantung jenisnya, dan insya Allah berkaitan dengan jenis-jenis harta yang dizakati akan disampaikan dalam hadis berikutnya. Kita baru sampai kepada apa hukumnya. Jelas dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya, dan seterusnya. Kemudian dalam hadis banyak, bunyal Islam ala khamsin, termasuk hadis ini. Kemudian dinukil ijma' oleh seluruh para ulama bahwa ini adalah bagian dari Islam. Orang yang meninggalkan zakat, mengingkari kewajibannya, kufur. Mengingkari kewajiban zakat, walaupun dia berzakat tetap kafir, tidak diterima. Ya, seperti itu. Ini kondisinya. Para ulama berbeda pendapat tentang kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat karena malas, nggak mau, lebar duitnya gitu kan. Atau orang zakat, mamanya zakat emas perak atau zakat memiliki uang itu kan cuma 2,5%, sedikit. Lamun duit dengan ukur pas-pasan 85 juta umpamanya, jadi saya sedikit. Coba lamun hartanya 85 triliun. Nah, berarti zakatnya miliaran kan? Makanya ada kawan kita mengeluarkan zakat, kawan kita itu berapa? Setahunnya 2, sekian miliar. Ya, berarti dihitung we. Eta 2% kan? Bagi ya, berarti kan 900 miliar ya asetnya kan gitu. Eta saurang 5an we. Aya di lingkungan antum, makanya antum ketika mengurus tersebut didata orang kayanya, satu orang zakatnya per tahun kan? Per tahun 1 miliar, satu orang kali 5 itu sawilayah antum, sa RT sa RW antum, masya Allah. Sulit dengan jelema nu fakir. Nah gitu deh. Maka dalam hal ini Islam tidak menganjurkan kita sibuk dengan dunia, tapi ketika orang itu adalah memiliki dunia, Allah berikan ke dunia, Allah tetapkan hukumnya di situ. Ya. Dan Islam juga tidak memerintahkan kita untuk tidak punya dunia. Nah, justru Rasul berlindung dari kefakiran. Rasul berlindung dari banyak hutang. Ya. Seperti itu. Tapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwa orang banyak uang itu mesti hebat, enggak. Seperti itu. Tapi kita tidak boleh fakir. Seperti itu. Dan subhanallah, Allah menetapkan harta ini ada ibadahnya. Allah menetapkan ini ada ibadahnya. Dan zakat secara bahasa disebutkan apa? Dari kata apa? Zakat, yuzku artinya nama yanmu, bertambah. Atau zakat itu adalah artinya suci, bersih. Ya. Makanya disebutkan di dalam hadis itu, mana qasad malun bi shadaqah. Harta itu tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Ya. Kenapa? Karena harta akan bertambah. Kalau kita zakati, maka pahalanya terus sampai 700 kali lipat. Yang kedua, zakat itu diartikan nama karena tidak ada yang dizakati dalam harta kecuali yang berkembang. Makanya rumah, nah ini kan dibahas nanti. Rumah, mobil antum najan miliaran saya zakat. Rumah antum najan triliunan nggak bangun saya zakatnya. Nanti hidung we yang nuk itu merian nuk itu gitu. Sementara kebutuhannya nggak ada. Seperti itu. Itu diantaranya. Seperti ini. Ilmu yaitu apa? Berkembang. Uang, kemudian binatang ternak, kemudian perkebunan, itu semua kan berkembang. Harta yang berkembang, yang hasilnya itu maka di situ dizakati. Yang kedua, zakat itu adalah bimana tathhir, mensucikan atau tahur, mensucikan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kau mensucikan mereka dengan diberikan zakat ini. Hartanya bersih. Karena zakat ini hukumnya wajib, tidak mengeluarkan jadi haram. Dan di sini para ulama menyebutkan, ketika tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta itu bercampur dengan yang
haram. Paham? Kalau bercampur dengan yang haram, maka hilang berkahnya walaupun hanya sedikit. Antum punya uang 85 juta, kalau menurut jumhur ya, menurut jumhur, tidak dikeluarkan yang apa? Berapa? 2% tidak dikeluarkan sama antum. Maka uang itu antum tidak tahu mana yang halal ya kan? Maka bercampur bisa jadi menyebabkan hilangnya berkah. Bukan bisa jadi, memang hilangnya apa berkah itu jelas. Ketika tidak dizakati pada uang yang bercampur hanyalah sedikit. Tapi antum tidak tahu kan yang mana. Maka cara membersihkannya bersih. Kalau sudah bersih, maka semua yang kepemilikan ini adalah jelas-jelas bersih. Kalau bersih, antum mau sedekahkan berikutnya, antum mau wakafkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Seperti itu. Tutahhiruhum. Maka zakat dia apa? Zakat itu artinya adalah beribadah kepada Allah, mengeluarkan harta yang Allah wajibkan untuk dizakati dengan kaifiat yang benar, tata cara yang disebutkan dalam syariat khusus ya. Dan insya Allah di kesempatan akan datang kita bahas tentang harta-harta yang dizakati. Jadi Al-Quran, Sunnah, ijma para ulama bercerita tentang hal tersebut. Berbeda pendapat para ulama yang mengkafirkan tidak menzakati ketika malas atau ketika lebih cinta dunia. Di situ ada ulama yang menyebutkan kafir juga. Allah Ta'ala. Demikian ya bahasan kita hari ini tentang apa zakat dan membahas hadis. Dan mu'alif mengetengahkan hadis ini menjelaskan tentang permulaan bahwa ibadah itu ada ibadah badan dan ada ibadah harta. Dalam ibadah badan juga ada yang sifatnya zakat fitrah. Itu adalah berkaitan dengan mensucikan jiwa badan kita. Ada zakat harta berarti membersihkan harta kita. Wallahu ta'ala. Terima kasih dari doa baik, kami disahasi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Jadi pemerintah batas minimalnya 80 gitu. Ya, batas minimal harta kalau harga emasnya berapa? 1 juta. Kalau harga emasnya 1 juta 1 gram. Emas seberapa? Jadi emas berapa? Emas murni. Ya, kalau momennya emas murninya 1 juta, yaitu 20 dinar itu ditakar oleh para ulama di dunia itu sekitar 85 gram. Jadi 1 dinarnya itu sekitar 425 gram 1 dinar itu dulu. Jadi berarti kali 20. Ya, sekitar apa? Sekitar segitulah. 85 gram. Ya. Nah, kalau umpamanya emas murni harganya berapa? 1 juta per gram, berarti 85 juta. Ini menurut ulama jumhur, yang jadi takaran adalah emas. Menurut ulama madhab Hanabilah dan sebagian Hanabilah ini berpendapat takarannya pakai perak. Kalau pakai perak murah. Perak. Kalau pakai perak. Insya Allah kita bahas di hadis berikut ini. Jenis-jenis hartanya, cara perhitungannya insya Allah dibahas di kesempatan minggu depan insya Allah. Jadi hartanya. Cara hitung-hitungnya kita. Termasuk apakah uang dizakati atau enggak. Nah, seperti itu. Si antum jadi jelema benghar hiji dikeluarkeun zakatnya dorata gitu. Siapa? Atau antum mempersiapkan diri, kan antum kan persiapan diri, punya usaha, punya apa? Ya, bisa jadi antum ai beungharna nyai ilmu tentang zakatnya teu boga kan cilaka. Justru berarti apa? Jadi musibah harta antum. Ya.
istilahnya mah ulah tepikeun ka apa namanya hisabna iya ngarasakeun henteu gitu. Dunia itu yang harus antum khawatirkan, yang antum harus khawatirkan dari dunia itu yaitu apa? Hisabnya iya, ngerasainnya belum atau enggak. Khawatir kan lamun antum pemana tong gede-gede lah, antum nyen imah 300 juta, ya kan? Antum bikin rumah berapa? 300 juta. Pas bereskan konculus rek dibikeun maot antum nah. Tahu enggak? 300 juta beres kan? Itu milik antum bukan? Itu harta dihisab tuh. Dihisab. Antum ngerasakan. Apa yang antum? Itu subhanallah kan? Bukan perkara mudah berkaitan dengan harta. Allah wala quwata. Tiga tidak ada yang dipertanyakan dicukupkan pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.